Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, saya Samuel Morris dari Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019, ingin mempresentasikan hasil dari bacaan dan telaah saya yang berjudul Landasan Psikologis Pengembangan Kurikulum pada mata kuliah Kajian Kurikulum Antropologi. Dan yang menjadi pengampu pada mata kuliah pada kali ini adalah Bapak Dimas Aryo Sumili, SPD MA. Singkat saja, saya langsung ke pembahasan. Singkat saja, mari kita langsung ke pembahasan. Landasan psikologi perkembangan kurikulum pada kali ini dilatar belakangi oleh arus globalisasi yang sangat marak desas-desusnya pada kali ini, sehingga mengacu dan sehingga membuat dunia pendidikan harus berpacu dengan arus globalisasi pada kali ini. Kurikulum merupakan suatu sarana wadah untuk menampung tujuan dari pembelajaran tersebut. Pada kali ini yang kita ingin bahas adalah kurikulum yang berlandaskan psikologi. Yang pertama adalah konsep dasar landasan psikologis. Pada konsep dasar landasan psikologis terdapat 6. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan yang menyangkut arah kegiatan pendidikan. Yang kedua, pandangan tentang anak atau peserta didik yang ingin dikaji. Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran. Yang keempat, pandangan tentang lingkungan. Yang kelima, konsepsi peranan guru dalam hal pengembangan pembelajarannya. Dan yang keenam, evaluasi belajar. Tujuan pendidikan yang mencakup arah kegiatan pendidikan tentu menjadi hal yang fundamental pada konsep dasar landasan psikologis. Yang kedua, pandangan tentang anak. Karena ini merupakan suatu kurikulum yang menyangkut tentang landasan psikologis, sehingga pandangan tentang anak yang dilandasi dengan hal-hal ilmu psikologis itu sangat penting. Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran. Dan keempat, pandangan tentang lingkungan yang merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang kelima, konsepsi peranan guru. Dan keenam, evaluasi belajar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya landasan-landasan dan acuan-acuan yang perlu diperhatikan sebagai pemberi arah dan tujuan dalam proses pengembangan kurikulum. Secara teoritis, terdapat 4 asas yang mendasari proses pengembangan kurikulum, yaitu pertama, landasan fisiologis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosiologis, dan yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Psikologi pada kali ini kita akan memfokuskan diri untuk mengkaji tentang landasan psikologis. Psikologi merupakan suatu ilmu yang menjelaskan kepribadian manusia, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum. Jadi psikologi ini dipakai untuk
menjelaskan kepribadian manusia, dalam hal ini peserta didik, dan psikologi ini membantu dan membuat kontribusi yang sangat besar bagi dunia kependidikan. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, kita harus memahami sebenarnya pengertian psikologi itu apa. Menurut Maggie Ng pada tahun 1978, terdapat 2 kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum. Pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Kedua, berisikan berbagai metodologi yang dapat diaplikasikan dalam penelitian pendidikan. John Brodus Watson mengatakan bahwa psikologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Lahirlah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan. Sementara Kurt Kafka mengatakan bahwa psikologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dalam dunia luar. Jadi bukan hanya belajar tentang manusia itu sendiri, melainkan juga interaksi manusia dengan dunia lain. J.W. Watson mengatakan bahwa psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang tampak, yang dapat diamati secara objektif terhadap stimulus dan respon. Di dalam mengambil keputusan tentang pengembangan kurikulum, pengetahuan tentang psikologi peserta didik sangat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan perkembangan psikologis dan modal belajar peserta didik. Berikut saya paparkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, seleksi dan organisasi bahan-bahan pelajaran. Menurut saya ini penting, di mana kita ketahui bersama kurikulum merupakan bahan acuan bagi pembelajaran yang di dalamnya memuat proses-proses, memuat tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi dan efisien. Menurut saya ini juga merupakan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kegiatan belajar yang menyenangkan, yang serasi dengan peserta didik yang akan dididik dan juga efisien, itu merupakan suatu indikator keberhasilan bagi dunia kependidikan jika tenaga pendidik berhasil melakukan hal ini. Karena menurut saya bahan ajar yang memiliki daya serasi antara tenaga pendidik dan yang dididik itu merupakan sesuatu yang harmonis, yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kondisi belajar yang optimal sehingga tujuan pembelajaran akan cepat tercapai. Ketiga, poin ini sangat diperlukan dan harus diperhatikan jika kita ingin mengembangkan kurikulum, karena ini merupakan hal yang paling fundamental yang membangun landasan-landasan pengembangan kurikulum. Kita beralih kepada unsur-unsur landasan psikologis. Yang pertama, kita beralih kepada unsur-unsur landasan psikologis. Yang pertama, psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan meninjau peserta didik dari aspek perkembangan fisiknya, dan psikologi belajar meninjau perkembangan peserta didik dari
model-model dan caranya dalam belajar. Perkembangan dan belajar. Jadi perkembangan meninjau peserta didik dari aspek perkembangan fisiknya, sementara psikologi belajar meninjau cara-cara, model-model dalam melakukan pembelajaran. Kita bahas lebih tuntas di sini. Yang pertama, psikologi perkembangan peserta didik. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum adalah perkembangan peserta didik. Tentu, pentingnya pemahaman terhadap peserta didik setidaknya didasarkan pada dua alasan. Pertama, setiap anak dididik memiliki tahapan dan perkembangan tertentu. Yang kedua, anak didik yang sedang berkembang merupakan periode yang sangat menentukan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka. Yang ketiga, pemahaman akan perkembangan anak akan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Perkembangan diartikan sebagai serangkaian proses dan perubahan secara progresif yang terjadi sebagai akibat kematangan dan pengalaman. Perkembangan tidak bisa disamakan dengan pertumbuhan. Perkembangan cenderung kepada hal-hal yang bersifat kepribadian, seperti sikap, kematangan berpikir misalnya, dan sebagainya. Sedangkan pertumbuhan terkait pada fisik manusia saja. Yang kedua, psikologi belajar peserta didik. Untuk memetakan kondisi-kondisi belajar peserta didik, terdapat teori belajar yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan kondisi belajar peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini lahir pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1911, yang dipelopori oleh B.F. Skinner dan didasarkan pada karya-karya dari Pavlov, Tinderlich, Hull, dan Spence. Behaviorisme pada hakikatnya adalah sebuah teori yang memfokuskan kajian pada stimulus dan respon dari objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah peserta didik. Sedangkan teori Gestalt, tokoh dari teori ini adalah Max Wenheimer, Kurt Lewin, dan John Dewey. Gestalt sendiri diartikan sebagai field theory, yang ini sebuah teori yang berpandangan bahwa keseluruhan lebih bermakna dari bagian-bagian. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Untuk dapat memahami perkembangan peserta didik di ranah kognitif, salah satu teori yang banyak digunakan adalah teori pembelajaran kognitif. Menurutnya, dalam hal ini menurut Piaget, menurutnya perkembangan intelektual setiap individu berlangsung dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor, yang terjadi pada umur 0 hingga 2 tahun. Pada tahapan ini, kemampuan kognitif anak sangat terbatas. Tentu karena sensor-sensor motorik pada anak belum terlalu matang. Piaget menyebutnya dengan istilah kemampuan primitif, sebuah kemampuan yang masih didasarkan pada perilaku yang terbuka. Kemampuan kognitif pada masa ini menentukan perkembangan kognitif di masa-masa selanjutnya. Yang kedua yaitu proporsional, yang terjadi pada 2 hingga 7 tahun. Menurut Piaget, pada tahap ini ditandai dengan beberapa ciri, yakni
adanya kesadaran dalam diri anak tentang suatu objek. Selanjutnya, kemampuan anak dalam berbahasa mulai berkembang. Anak mulai mengetahui perbedaan antara objek-objek sebagai suatu bagian individu atau kelasnya. Pandangan terhadap dunia yang hidup dan pengamatan dan pemahaman anak terhadap situasi lingkungan. Yang ketiga, operasional konkret yang terjadi pada umur 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami keterbatasan pemikiran pada objek-objek yang ia jumpai dari pengalaman-pengalaman langsung. Maksudnya di sini, anak akan berpikir ketika menjumpai benda yang ia temukan langsung dari inderanya. Yang keempat yaitu operasional formal yang berlangsung pada umur 11 hingga 14 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara sistematis dan meliputi proses-proses yang kompleks. Piaget menyebutnya dengan istilah formal operations. Aktivitas berpikir pada tahap ini mulai menyerupai cara berpikir orang dewasa dan mulai memahami hal-hal yang abstrak. Kesimpulan pada kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa kurikulum yang dilandasi oleh landasan psikologis merupakan salah satu hal penting dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peserta didik, di mana kegunaan psikologis atau ilmu psikologis dalam landasan kurikulum ini sangatlah besar. Sebagai kita ketahui tadi yang sudah saya jelaskan, menurut para ahli, mereka membenarkan peran dari landasan psikologis perkembangan kurikulum dan perkembangan peserta didik yang tidak dapat kita pisahkan. Demikianlah pemaparan saya tentang landasan psikologis perkembangan kurikulum. Saya Samuel Morris dari Pendidikan Antropologi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.